ketika kita mau cuti ya, kita itu benar-benar harus panjang karena apa? Kita harus pikirin jet lag-nya guys ya. Selain waktu tempuhnya yang udah 25 jam, belum kena jet lag-nya lagi ya. Nah jadinya pengalaman gue waktu di tahun 2019 gue pulang ya, begitu gue sampai di sini guys, itu gue butuh recovery sekitar 4-5 hari ya untuk mengatasi jet lag gue. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membahas mengenai duka tinggal di Kanada atau yang gak enaknya dari tinggal di Kanada menurut gua pribadi ya. Sebenarnya gua sudah membuat video ini dulu di channel gua yang lama namanya Indo di Toronto, tapi bentuknya podcast bersama dengan teman gua Yutan. Dan itu gua seri suka dan duka itu gua buat dalam 6 seri. Dimana per video itu kurang lebih sekitar 1 jam, jadi total ada 6 jam. Nah mungkin di antara teman-teman ada yang gak mempunyai waktu ya, ngelihatnya kepanjangan, jadinya gue bikin versi singkat. Tapi yang versi singkat ini gue buat berdasarkan opini gue secara pribadi, bukan berdasarkan opini gue dan Yutan ya. Dan gue buat hal ini untuk merespon terhadap beberapa teman. Ada beberapa teman di Indonesia yang menonton video gue dan bilang, wah si Darwin mah terlalu ngejual nih, hanya ngasih tahu yang enak-enaknya aja tinggal di Kanada, nggak ngasih tahu yang pahit-pahitnya atau nggak jujur. Ada juga beberapa teman di Kanada yang tahu bahwa gue membuat channel YouTube, akhirnya mereka juga bilangnya begitu. Si Darwin mah terlalu ngejual Kanada nih, nggak ngasih tahu faktanya apa. Oke, gue akan coba menjawab sejujur-jujurnya, gue nggak akan coba bohong. Ini yang gue jalanin hidup di Kanada, dan kalau ada sesuatu yang nggak enak, gue akan coba sharing kepada kalian apa yang nggak enaknya dari tinggal di Kanada. Semoga videonya ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semua ya. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Dan ingat disclaimer bahwa gua bukan agen tenaga kerja, agen imigrasi, agen asuransi, agen pendidikan. Jadi jangan tanyain gua mengenai, bang ada lowongan kerja di Kanada nggak gitu ya, seperti itu. Gua tidak memberikan legal opinion. Oke, simak videonya sampai habis. Oke guys, bicara mengenai tinggal di Kanada pasti ada suka dan ada dukanya. Ya kan, pasti ada yang enak, ada yang nggak enaknya. Nah yang gak enaknya ini pun banyak guys ya. Nah gua akan coba bagi dalam beberapa bagian. Nah untuk yang bagian pertama ini, dalam video kali ini gua akan coba jawab yang gak enaknya dari tinggal di Kanada itu kalau dari secara pribadi ataupun dari kehidupan gua secara berkeluarga ya. Oke, yang pertama dari kehidupan gua secara pribadi dan keluarga itu ialah bahwa gua itu pindah ke Kanada sendirian. Dalam arti hanya gua, istri gua, dan anak gua. Kita bertiga pindah ke Kanada di tahun 2015 dan kita pindah ke sini itu tanpa mempunyai sanak saudara sama sekali guys. Nah jadinya ketika kita sudah tiba di sini kita bisa disebut seperti nuclear family gitu ya. Kita nggak mempunyai sanak saudara, jadinya kalau tuh lagi ngelihat teman-teman atau ngeliatin sanak saudara yang ada di Indonesia lagi hari raya seperti hari Natal atau hari Imlek ya, wah ngumpul-ngumpul, ada fotonya, bercanda, ngumpul-ngumpul, makan-makan, aduh rasanya seneng banget ya. Sementara gua di sini bersama istri dan anak gua nih rasanya lonely banget, hanya keluarga sendiri gitu ya. Walaupun saat ini sudah ada teknologi ya, seperti bisa WhatsApp call, bisa Zoom video call ya, tetap guys ada satu chemistry yang kurang rasanya ya jika kita melakukannya itu lewat online. Beda banget ketika kalau kita bisa ngumpul ketemu face to face dengan saudara-saudara kita, rasanya itu pasti enak banget guys ya. Lalu yang nggak enaknya itu yang kedua kalau dari tinggal di Kanada ialah karena jaraknya itu yang sangat jauh ya guys ya antara Indonesia dengan Kanada, dimana kalau kita naik pesawat itu total bisa sekitar 23-25 jaman ya, termasuk transit. Nah jadinya itu kalau mau pulang, pertama mau cutinya itu harus panjang ya, harus 2 sampai dengan 3 minggu. Nah dimana gua jatah cuti gua setahun itu 3 minggu guys. Jadi kalau gua udah ambil 2 minggu ya untuk mau pulang ke Indonesia, that's it, cuti gua tinggal sisa seminggu. Jadinya waktu cuti gua itu akan habis kalau mau pulang ke Indonesia. Yang kedua, ketika kita mau cuti ya, kita itu benar-benar harus panjang karena apa? Kita harus pikirin jet lag-nya guys ya. Selain waktu tempuhnya yang udah 25 jam, belum kena jet lag-nya lagi ya. Nah jadinya pengalaman gue waktu di tahun 2019 gue pulang ya, begitu gue sampai di sini guys, itu gue butuh recovery sekitar 4-5 hari ya untuk mengatasi jet lag gue. Nah jadinya
aduh rasanya tuh kalau pulang ke Indonesia tuh rasanya seneng ketika pulangnya, tapi begitu balik ke sininya rasanya udah capek ya. Dan yang kedua itu kena jet lag lagi ya. Jadinya aduh berat banget ketika mau berangkat kerja di hari pertama setelah liburan guys ya. Oh iya, belum juga kalau ketika kita sudah cuti panjang ya 2 sampai dengan 3 minggu pulang ke Indonesia, begitu kita balik ke sini, aduh ketika gua kerja itu emailnya itu yang masuk itu udah aduh sampai ratusan email guys masuk ya. Jadinya udah kena jet lag, udah capek, gua harus follow up dengan email yang sangat banyak sekali ya. Rasanya itu berat banget guys ya. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan apa-apa harus dikerjain dengan sendiri ya guys ya. Nah, contohnya itu ketika sampai di rumah ya, pulang kerja udah capek di malam hari, kita masih harus rapi-rapi rumah. Kita harus bantu istri masak ya. Guys, ini sesuatu yang dulu gue jarang lakukan di Indonesia ya. Karena kebetulan gue dulu di Indonesia itu mempunyai pembantu. Memang sih dalam beberapa tahun terakhir itu gue cukup lama tinggal di apartemen ya. Karena di apartemen tuh hidupnya lebih praktis dulu di Indonesia. Nah, ketika gue sampai rumah itu rumah sudah bersih, sudah nyaman ya. Karena kita mempunyai pembantu yang kerjanya itu harian ya, dari pagi sampai siang atau sampai sore, habis itu pulang ya. Kerjaan dia tiap hari itu nyuci, ngepel, masak, nyapu, nyetrika ya. Jadinya rumah gue tuh udah rapih begitu ya sampai rumah. Rasanya udah enak banget gitu ya. Nah, sementara ketika di sini guys, begitu pulang kerja di malam hari, aduh, rumah harus rapi-rapi lagi. Bantu istri masak ya. Nah itu mungkin kalau kondisinya lagi sehat ya oke ya, kita jalanin itu semua. Tapi guys, ada masa dimana ketika badan kita udah lagi nggak fit ya, udah lagi flu, tapi kita harus kerja. Begitu pulang sampai rumah badan rasanya lemes, hawanya lagi dingin, tapi kita masih harus beres-beres rumah, harus masak juga. Kalau nggak, siapa yang mau ngerjain ya guys ya. Hanya kita bertiga sekeluarga saling topang menopang untuk mengerjakan itu semua ya. Nah jadinya kadang-kadang itu tuh perasaan seperti itu tuh yang bisa menggoda kita ya untuk bilang, aduh di Kanada hidup nggak enak ya, rasanya capek ya. Nah lalu berikutnya yang nggak enak dari tinggal di Kanada itu ialah memang kalau di Indonesia dulu tuh kita mau apa-apa bisa lebih cepat ya untuk dilakukan. Nah contohnya itu ketika dulu di Indonesia kalau kita mau buka rekening bank ya, kita tinggal datang ke salah satu bank yang ada, kita bawa KTP kita ya, atau bawa NPWP kali ya persyaratannya saat ini ya, gua nggak tahu ya. Dan kita bilang kita mau bikin rekening bank dan kita mau store duit nih ya. Nah udah bisa ya saat itu ya, asal kita ngantri di customer service-nya, setelah sekian lama bisa bikin bank saat itu juga. Nah tapi kalau di Kanada ini guys, sangat repot sekali ya, apa-apa harus serba booking. Nah jadinya kita nggak bisa tuh walk in datang ke bank langsung bilang kita mau bikin rekening. Nah ini pengalaman gua karena di hari kedua atau ketiga gua landing di sini, gua coba datang ke bank langsung, gue coba pengen bikin rekening bang, dan akhirnya dibilang sama customer service-nya kamu harus booking. Nah akhirnya gue tanya slot yang ada kapan untuk customer service berikutnya. Adanya minggu depan jam sekian tanggal sekian. Ya udah akhirnya gue booking. Dan gue harus menunggu berapa hari baru gue bisa bikin rekening bank dan store duitnya ke situ ya. Yang kedua juga kalau berkaitan kalau mau ke family doctor kita ya. Nah ke family doctor juga sama. Harus kita telepon dulu ya, booking appointment-nya dulu, dan setelah itu baru datang. Kalau enggak guys, aduh. Pernah ya sekali waktu gue coba datang ke family doctor gue karena emang itu agak urgent. Nah cuman karena si family doctor gue ini juga udah banyak bookingannya ya kan ya. Jadinya gue tuh harus menunggu sampai ada slot di mana bisa diselipin gitu. Nah itu gue sampai harus nunggu sekitar 1,5 jam ya guys ya di family doctor itu untuk bisa sampai diselipin masuk. Ya kalau diantara beberapa YouTuber yang kalian pernah nonton yang tinggal di Kanada bilang, aduh di Kanada nih apa-apa repot harus serba booking. Gua mau konfirmasi hal itu ialah benar guys ya. Lalu berikutnya ialah berkaitan dengan makanan guys ya. Guys kalau kita sudah lama tinggal di Kanada ya, tentu saja kita pasti kangen banget dengan makanan Indonesia. Nah salah satu cara untuk mengobati kangen itu ialah dengan mencoba memasak sendiri makanannya ya kan. Cuman karena memang bumbu-bumbunya itu nggak sekomplit seperti di Indonesia ya. Sejago-jagonya kita masak di sini guys, rasanya pasti nggak akan bisa seenak kalau di Indonesia. Nah jadinya kadang-kadang aduh ada gitu ya perasaan rasa kangen banget sama makanan Indonesia. Nah dulu tuh gue suka banget dengan yang namanya ayam goreng Borobudur di Sunter, itu dulu terkenal banget. Ada juga agado-gado mei-mei ya. Lalu juga ada bakmi Bintang Gading di Kelapa Gading, itu dulu enak banget ya guys ya. Aduh gue kadang-kadang bisa sampai termimpi-mimpi loh guys ya. Aduh kapan gitu ya gue bisa makan lagi untuk makanan-makanan enak itu ya. Nah di sini itu
you'll never get it ya. Nggak akan bisa ya rasanya itu mendekati seenak kalau makanan itu yang dibuat di Indonesia guys ya. Lalu berkaitan juga dengan makanan ya guys ya. Nah, salah satu kendalanya juga ialah harga makanan matang yang cukup mahal di sini ya. Nah, seperti kalau kita ketahui saat ini dengan inflasi yang ada yang begitu tinggi di bulan Maret 2023 ini, semangkok pho mie gitu ya, itu kayak semacam kue tiao, ada daging dan baksonya gitu. Saat ini tuh sekitar 13-14 dolar guys ya sekali makan. Nah, jadinya kalau kalian tiap hari makan keluar itu bisa boncos loh ya. Karena ya kan 15 dolar kali seminggu aja udah 75 dolar. Nah, dikali dengan 4 minggu kalau sebulan itu udah 300 dolar ya guys. Itu buat makan sendirian dan untuk makan siang doang ya. Kalau sering-sering makan keluar, makanya kita harus rajin bawa dari rumah juga. Kalau di Indonesia dulu tuh gua udah nggak usah pusing ya. Pagi-pagi nggak harus mikirin makanannya apa yang mau dibawa, nggak repot bawa teng-teng-tengan ya. Tinggal makan aja di kantin ya, ataupun makan di restoran ya. Itu masih tetap bisa lebih affordable ya guys ya, dibandingkan kalau kita tinggal di Kanada dan makan keluar terus. Di sini itu apa-apa serba mahal untuk makanan matangnya menurut gua. Dan juga di Indonesia kan kalau kita lagi lapar di rumah, males keluar ya, nanti ada tukang nasi goreng lah lewat ya kan, ada tukang sate lewat, ada tukang siomay lewat. Nah, di sini tuh nggak ada guys untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau kita lapar ya kita bisa sih pesen lewat Uber Eats ya, cuman kan jadinya ongkosnya mahal. Kalau enggak kita ya mesti yang kitanya pergi keluar dan beli makanan itu ya. Nah, repot kan kalau punya istri, lalu istrinya tuh lagi mengandung dan ngidam di Kanada, lagi winter ngidam lagi, pengen makan duren. Nah, pusing kan ya, mau makan duren, beli ke supermarketnya udah mahal, udah gitu lagi snow di luar. Waduh, itu cukup berabe juga ya guys ya. Lalu salah satu hal yang membuat gua nggak enak tuh kalau tinggal di Toronto itu ialah dari harga rumah guys ya. Kita kalau mau sewa properti atau mau beli properti di sini tuh harganya mahal sekali ya guys ya. Seperti yang gua pernah jelaskan dalam video-video sebelumnya, kalau mau beli kondo yang 2 kamar di Toronto itu bisa sekitar 800.000 ya. Itu sekitar 9 miliar guys ya, baru kondo doang. Kalau mau beli rumah bisa sekitar 1,1 sampai dengan 1,2, bisa sekitar berapa tuh? Bisa 12 sampai dengan 13 miliar. Mungkin itu rumah yang biasa-biasa aja ya. Nah, kalau di Indonesia kan dengan 12 miliar mungkin bisa beli rumah yang cukup besar ya guys ya. Nah, jadinya ya itulah salah satu kendala yang menurut gue itu berat banget ya. Itu bikin gue rasanya nggak enak banget. Di sini kita kerja tiap bulan, gajinya buat bayar mortgage aja udah berasa banget ya. Nah, jadinya kadang-kadang hal itu membuat gue tergoda sih untuk bisa, apa gue keluar dari Toronto pindah ke Calgary aja ya. Tapi ketika pindah ke Calgary dengan harga rumah yang lebih murah, hawanya lebih dingin guys di sana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dulu guys video gue hari ini. Gue jelaskan dari segi gue pribadi dan segi gue berkeluarga. Nah, nanti gue akan jabarkan yang nggak enaknya juga kalau dari segi bekerja di sini tuh environmentnya bagaimana sih. Lalu juga dari segi hawa ya, yang bikin gak enaknya itu apa aja. Nah, pokoknya simak video-video berikutnya. Jadi nanti kalian bisa lihat benang merahnya tuh ya. Tentu saja gue juga nanti akan membuat ya versi yang enaknya dari tinggal di Kanada itu apa aja ya, supaya balance ya. Yang gak enak dan yang enaknya tinggal di Kanada itu apa aja ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin sudah tinggal di Kanada saat ini dan melihat penjabaran gue tadi, jika masih ada yang kurang, tolong cantumkan lagi di bawah ini ya. Dan juga bagi teman-teman lainnya, tolong tulis komentar juga di bawah ini bagaimana menurut kalian video gua kali ini, apakah cukup menjelaskan atau tidak. Terima kasih guys sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya ya.